Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih mushola At-Taqwa ya Pak. At-Taqwa Kang Baru, Jalan Merak, Situbondo. Rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur teramat banyak kalau kita sebut apa yang perlu kita syukuri itu tidak terjangkau oleh hitungan akal manusia, karena hidup itu sendiri sudah merupakan kenikmatan. Yang jarang kita pahami adalah kesadaran untuk bersyukur itu pun adalah satu kenikmatan. Jadi ketika kita memiliki kesadaran untuk bersyukur itu Masya Allah, itu kenikmatan luar biasa. Karena kita mampu menjalani perintah Allah ya, untuk senantiasa bersyukur. Syukur itu kan hukumnya wajib. Hadirin hadirat, kali ini kita tidak akan banyak-banyak ceramah, jadi kita ingin ada interaksi dari segenap jamaah semua. Tapi sebagai disclaimer atau sebagai pengantar, bolehlah saya sampaikan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan kegembiraan bagi kita semua, adalah merupakan satu bentuk kabar gembira bagi kita semua. Teramat banyak kalau kita sebutkan kabar gembira apa yang Allah siapkan, yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini. Tetapi malam hari ini sebagai pengantar, nanti bisa ibu-ibu, bapak-bapak berdialog, berinteraksi tentang hal ini. Salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailatan. Sungguhnya barang siapa yang sholat malam, koma itu maksudnya adalah berdiri di malam hari, maksudnya adalah sholat malam di bulan Ramadan ini adalah maksudnya ya taraweh ini, sholat isya, taraweh, witir. Man qama ma'al imam hatta yansorifa, sampai selesai, sampai berakhir, artinya tidak mutus. Imamnya masih diselenggarakan di musola itu, di masjid itu, baru tarawehnya, belum witir, sudah pulang misalkan. Nah, hatta yansrifa, sampai berakhir itu prosesi sholat berjamaah itu, kutibalahu qiyamul lailatan, maka baginya ditulis, dicatat pahala seperti sedang sholat malam satu malam penuh. Satu malam penuh, bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu malam penuh itu kita habis ini pulang, ada yang tadarus, ada yang melanjutkan makan gagu ya, ada yang macam-macam. Artinya tidak sedang sholat, maaf, barangkali juga ke kamar kecil, BAB, BAK. Nah, apapun aktivitas kita, merujuk pada dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, semalam suntuk itu kita ditulis sedang sholat sampai subuh, karena subuh itu sudah batas malam, itu sudah fajar. Jadi sejak malam itu masuk sampai datang subuh itu kita ditulis sholat malolo. Ini luar biasa. Ada yang nanti habis dari sini nyicil ke KDS, misalkan beli-beli apa. Karena kita sudah selesai tadi sholat hatta yansorifa, maka janji Allah melalui informasi baginda Rasul tadi itu tetap ditulis kutibalahu qiyamul lailatan, ditulis sholat malam. Istimewa nopo mboten istimewa Bu? Istimewa banget. Nah, ini salah satu kabar gembira
dari pensyariatan kita, dari dalam dinul Islam ini yang disampaikan, yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehari-hari di luar bulan suci Ramadan, kalaupun kita rajin sholat malam, kita bisa hitung sholat isya berjamaah, kemudian sholat ba'diyah isya, salat itu termasuk sholat lail. Terus nanti malam bangun sholat tahajud, kemudian ditutup dengan witir, atau witirnya sudah habis isya tadi. Apa boleh sholat witir habis sholat isya sebelum tidur? Cek bolehnya, ya, cek bolehnya. Jadi sholat witir itu meskipun nanti malam mau sholat lagi, boleh sholat tahajud, tetapi sudah tidak perlu witir lagi. Nah, ini kalau di hari-hari biasa, pahala sholat malam kita ya sesuai dengan yang kita kerjakan itu. 2:30, jam 3:30 sholat tahajud. Nah, khusus di bulan suci Ramadan ini, informasinya, kabar gembiranya adalah kalau kita sholat taraweh, sholat witir berjamaah ma'al imam, bareng dengan imam sampai selesai, maka sepanjang malam itu kita ditulis sebagai sedang qiyamul lail. Ini Masya Allah luar biasa. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, Ustadz, gimana kalau nanti saya pulang terus sehingga karena saya nanti mau sholat tahajud, masih mau sholat tahajud, witirnya setelah sholat tahajud, ya tidak apa-apa, tetapi tidak memperoleh klausul hatta yansorifa tadi itu eman. Berarti sejeda antara kita pulang sampai nanti malam sholat lagi itu terhitung tidak sholat. Tetapi kalau kita selesaikan sholat malam bersama imam, qoma Ramadan, taraweh dan witir bareng, nanti pulang sampai subuh itu loh ditulis sholat. Sehingga meskipun nanti sholat bangun tidak sholat tahajud, ini sudah terhitung sholat. Ganti kemudian kesunahan kita tunaikan dengan sahur, makan sahur. Makan sahur itu maksudnya makan di waktu sahur. Sahur itu nama waktu loh. Sahur itu bukan makanan yang dimakan. Ayo sahur, makan sahur, bukan. Sahur itu adalah waktu menjelang subuh, itu sahur namanya. Ada waktu sahur, ada waktu subuh, ada waktu suruk, ada waktu duha, ada waktu duhur. Jadi sahur itu adalah aktivitas makan di waktu sahur. Dan ini keberkahannya sangat luar biasa besar. Ini diantara kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kesatuan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, ya seperti itu. Ya, itu sebagai pengantar, silakan sedikit kalau ada yang didiskusikan sebelum kita lanjut untuk sholat witir berjamaah. Ini setiap tahun dipakai sholat taraweh, sehari-hari dipakai sholat 5 waktu ya, 5 waktu. Beni maghrib, isya, subuh, duhur, asar ada. Mudah-mudahan bisa istiqomah nanti Bapak-Ibu sekalian. Berapa kakak Pak yang sini? 23. Ya, itu kalau dioptimalkan, Masya Allah, ini nggak cukup nanti. Saya tadi nggak ngerti kalau ada muslimatnya di sini, ada akhwatnya, ibu-ibunya. Tahu gitu santri saya yang perempuan saya ajak sekalian tadi. Dan biasanya di beberapa musola kan khusus laki-laki itu. Monggo Bapak-Ibu sekalian, mumpung kita ketemu, kayaknya saya terjadwal sekali di sini. Jadi begitu untuk sholat taraweh itu fadilahnya diantaranya adalah kita tercatat sholat malam sepanjang malam. Ini luar biasa. Monggo ada yang ingin disampaikan? Bapak ada tambahan? Ibu-ibu silakan, ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bolehkah sholat syuruk di rumah setelah sholat subuh berjamaah di masjid? Dengan alasan di masjid tidak ada temannya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utianto tentang sholat isyraq. Ada beberapa sumber periwayatan sebagai dasar atau dalil pelaksanaan sholat isyraq yang Allah menjanjikan pahala haji umroh sempurna itu. Beberapa hadis ya, diantaranya riwayat Tabrani, riwayat Tirmidzi itu dengan redaksi atau kalimat yang tidak sama, yang sedikit berbeda, tetapi benang merahnya sama, yakni sholat isyraq itu dipersyarati yang pertama sholat subuh berjamaah, jadi sholat as-subhi fi masjid jama'atin, sholat subuh berjamaah, itu yang satu. Yang kedua, kalau redaksi atau kalimatnya Tabrani itu yasbutu itu maksudnya dia tidak beranjak, dia berarti harus tetap ada di situ. Terus kalau redaksi yang dipakai oleh Tirmidzi itu adalah summa qa'ada yazkurullaha, kemudian duduk untuk berzikir kepada Allah. Yasbutu dengan qa'ada ini memiliki kesamaan. Yang qa'ada itu lalu duduk, berarti dia tidak kemana-mana. Yang yasbutu memang dijelaskan di situ, dia tidak meninggalkan tempat atau tidak pergi, tidak beranjak. Nah itu jadi syaratnya memang seperti itu. Adapun alasan-alasan di masjid tidak ada temennya itu ya di luar konteks gitu ya. Jadi kalau memang berazam pingin betul meskipun sendiri nggak ada temennya ya ngikuti dalil ini. Artinya dalil ini merupakan satu rangkaian kronologi ketika seseorang ingin mendapatkan pahala haji umroh sempurna, maka prosedur yang dilakukan itu tadi, sholat subuh berjamaah di masjid atau musola yang memang untuk umum ya. Terus kemudian tidak beranjak, tetap duduk di situ dalam rangka berzikir. Ya, berzikir ini maknanya luas. Yang intinya semua mengingat kepada Allah, apakah baca Quran, apakah wiritan, apakah zikir pagi, apakah taklim gitu, bermajelis ilmu. Nah, itu ya, itu untuk ininya, untuk pengertian zikrullah di situ. Kemudian hatta tatlu'asy syamsa, hingga terbit matahari. Nah, hingga terbit matahari itu menandakan waktu duha awal. Itu saat matahari terbit penuh, itu namanya waktu suruk. Kemudian di situ summa sholat raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat itu ya. Kemudian dijelaskan maka pahalanya mendapatkan pahala haji umroh kamilan sempurna 3 kali. Ini jadi insya Allah cukup jelas bahwa prosedur ini termaktub di dalam pensyariatan, dalam nas yang memang menjadi dasar sumber hukum sehingga orang mengenal yang adanya sholat isyraq seperti selama ini. Begitu ya. Jadi kalau memang problemnya nggak ada teman, sendirian, ya diupayakan ya diwanek-wanek nih begitu, minta izin sama takmir, minta tolong jangan dimatikan, saya masih ingin sampai suruk begitu, nggak apa-apa insya Allah. Atau cari musola lain, masjid lain yang memang di situ. Tapi rata-rata kan yang mengamalkan seperti ini tidak banyak. Rata-rata memang tidak ada temennya gitu. Jadi ya memang karena ini merupakan ibadah kesunahan yang tidak banyak orang menjalankan. Nah, ketika kita menjalankan ya pahalanya sangat besar gitu. Monggo ini bagian dari tantangan ketika kita ingin memperoleh sesuatu yang besar, maka kita harus berani melakukan sesuatu yang tidak umum orang lakukan dalam hal apapun. Yang lain kalau misalkan habis maghrib ke isya itu pada pulang, nah kita karena ingin mendapat pahala ribat, pahala sebagaimana pasukan jihad fisabilillah yang menjaga perbatasan itu pahalanya sangat besar ya. Kita harus berani mengambil itu untuk tidak pulang meskipun sendirian, subuh sampai suruk.
tidak pulang, itu tidak pulang sendirian, ya gak masalah, demi untuk memperoleh. Bayangkan kalau kita haji umroh beneran, itu berapa biayanya, bagaimana prosedurnya, tenaga yang kita keluarkan seperti apa, itu ya, belum lagi antriannya dan lain sebagainya lah. Itu pun kalau kita berangkat haji umroh belum tentu Allah terima pahalanya. Kalau masih ada niat yang kurang ikhlas, masih ada niatan yang macam-macam, ya banyak hal yang menjadikan haji umroh kita itu tidak mabrur, tidak makbulah. Itu banyak hal. Tetapi ketika Allah memberikan pahala sebesar haji umroh sempurna, berarti itu pahala haji umroh yang mabrur, umroh yang makbul gitu. Berarti masya Allah luar biasa di situ, dan bisa kita lakukan setiap pagi tanpa modal apapun. Umroh sekarang paling murah kan 25 juta paling tidak itu. Itu pun kalau tepat kita dapat travel yang benar, kalau enggak terlunta-lunta bisa tidak berangkat atau berangkat tapi tidak bisa pulang. Itu kadang-kadang seperti itu. Maka di sini kita paparkan sampai ke situ. Kenapa? Karena untuk mengembalikan kesadaran kita bahwasanya pahala yang demikian itu sangatlah besar dan sangat menguntungkan. Sehingga apalah artinya kita sendirian di masjid, di musola mulai subuh, orang-orang pulang, kita sendirian di situ sampai surup, hanya 1 jam, paling banter 1,5 jam, dibanding dengan pahala yang sedemikian besarnya itu. Nah, ini tinggi, mudah-mudahan istiqomah, dan inilah amalan-amalan ringan untuk mengisi sisa-sisa umur kita. Seberapapun usia kita tidak tahu sampai kapan kita mati, tapi sisa-sisa ini kita isi dengan mengambil peluang-peluang besar yang memang Allah berikan. Dalam hal ini amalan yang setara, yang senada dengan ini, ya berdiam diri di masjid subuh sampai surup, itu pahalanya sedemikian gedenya. Terus juga maghrib sampai isya, itu menunggu sholat ke sholat berikutnya, itu tidak hanya maghrib sampai isya sebenarnya. Setiap waktu, bisa duhur sampai asar, bisa asar sampai maghrib, bisa maghrib sampai isya. Dalilnya, nasnya adalah wayan tikus sholata ba'da sholat. Wayan tikus sholata ba'da sholat, itu maksudnya adalah menunggu waktu sholat setelah sholat, itu mendapat pahala ribat. Artinya 5 waktunya bisa kita raih gitu. Tapi kan nggak mungkin juga, masa kita nggak beraktivitas di luar masjid. Jadi kalau mau istiqomah dengan amalan yang relatif ringan, ya ambil dari 5 waktu itu salah satu waktu, maghrib sampai isya-nya dan subuh sampai suruknya, itu sudah insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya, sahabat-sahabat semua, teman-teman di grup ini, dengan keterangan ini mudah-mudahan timbul motivasi. Apalagi ini bulan Ramadan, bisa kita jadikan satu momentum untuk kebangkitan minat kita terhadap upaya meraih keberuntungan yang besar hanya dengan melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, dan sambil lalu lah itu, sambil lalu. Demikian ya, mudah-mudahan barokah, bermanfaat. Kalau haid, sekarang saya kasih kabar gembira lagi. Ibu-ibu kalau haid, sementara sebelum haid itu istiqomah, sholat sunnahnya istiqomah. Ini meskipun di luar puasa, di luar Ramadan, sholat istiqomah, sholat sunnahnya, tilawatil Qur'annya istiqomah. Ketika haid dan tidak melakukan sholat, tidak membaca Al-Quran, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan itu tetap ditulis seperti halnya kebiasaan ketika tidak haid. Ini berlaku juga apabila maridon aw ala syafarin. Haid itu termasuk dalam kategori maridon atau sakit. Jadi orang yang punya kebiasaan beramal kebaikan kemudian terhalang oleh syarak, halangan syarak itu adalah maridon aw ala syafarin, tidak bisa menunaikan itu setiap hari istiqomah bersolat berjamaah di musola at-taqwa sini. Kemudian satu saat bepergian ke Bondowoso, ke Banyuwangi, yang penting sudah keluar kota Situbondo, itu sudah safar. Di perjalanan itu tidak menunaikan sholat berjamaah. Itu meskipun tidak sholat berjamaah, meskipun ketika waktu duhur di Jember misalkan tidak turun di masjid, tidak sholat berjamaah di masjid misalkan.
Sholat sak sempatnya itu pun bisa dijamak, bisa dikosor. Tetapi karena sudah memiliki keistiqomahan, kebiasaan sholat berjamaah di musola, di lingkungan tempat tinggalnya itu, maka tetap ditulis oleh Allah, dicatat bahwa yang bersangkutan tetap memperoleh pahala sholat berjamaah. Demikian pula soal berzikir, demikian pula membaca Al-Quran itu. Jadi ditulis sebagaimana saat waktu sehat dan sebagaimana saat waktu mukim atau tidak bepergian. Jadi jangan khawatir ibu-ibu yang berhalangan puasanya. Oh gimana Ustaz? Oh ibu-ibu ini kan rugi nih, kalau bapak-bapak enak bisa nutup puasanya sebulan penuh. Lah ibu-ibu ini beremah, pasti berhalangan, pasti punya utang gitu. Jangan khawatir Bu, berhentinya tidak puasa, berhentinya tidak sholat, tidak taraweh, apabila di hari-hari sebelum berhalangan itu memang istiqomah, maka ya tetap oleh Allah dihitung seperti itu. Ini luar biasa. Demikian ya Bapak sekalian, mudah-mudahan amal ibadah kita terbimbing oleh Allah, mendapatkan petunjuk-petunjuk dari manapun, sehingga ketekunan kita, keistiqomahan kita, semangat kita tidak salah jalan, tidak sesat, sehingga amal-amalnya kita benar di sisi Allah, sesuai dengan dalil, sesuai dengan perintah, sesuai dengan pensyariatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.